Musim pertama Kylian Mbappé sangat berat di Real Madrid. Kylian Mbappé menghadapi gelombang kritik tajam di musim perdananya bersama Real Madrid, didatangkan secara gratis dari Paris Saint-Germain. Sang kapten Prancis langsung dibebani ekspektasi besar untuk mengangkat prestasi Los Blancos. Performa sang penyerang di paruh pertama musim dianggap mengecewakan. Dia gagal mencetak pengaruh besar, bahkan sempat membuang peluang emas lewat penalti melawan Liverpool di Liga Champions serta Athletic Bilbao di La Liga. Statistik Mbappé di awal musim memperburuk pandangan publik. Dia hanya rata-rata mencetak 1 gol tiap 2 laga, angka yang jauh menurun dibanding produktivitasnya di PSG. Situasi semakin memanas karena PSG justru sukses menjuarai Liga Champions tepat setelah kepergiannya. Emmanuel Petit menilai hal tersebut memunculkan narasi seakan Madrid tersandung karena kedatangan Kylian Mbappé. Musim lalu, semua orang di PSG bilang sejak dia pergi, tim akhirnya punya jiwa, semua bermain untuk satu sama lain, ujar Petit. Kini, seolah terbukti mereka benar menutup pintu untuk Kylian Mbappé. Menurut mantan gelandang Barcelona dan Arsenal itu, publik mengambil jalan mudah dengan menyimpulkan kegagalan Real Madrid semata-mata karena hadirnya Mbappé. Dia menilai pandangan tersebut terlalu menyederhanakan masalah. Kylian Mbappé juga dikritik karena tidak dapat membangun kerjasama efektif dengan Vinicius Junior. Posisi Vinicius yang menempati sayap kiri membuat Kylian Mbappé dipaksa bermain sebagai penyerang tengah, peran yang masih menuai perdebatan. Meski begitu, performanya meningkat seiring musim berjalan. Salah satu momen terbaiknya hadir ketika dia mencetak hat-trick ke gawang Manchester City di babak playoff Liga Champions sebelum 16 besar. Jose Mourinho ngotot ingin boyong Andriy Lunin dari Real Madrid. Raksasa Turki, Fenerbahce, dikabarkan sedang mengincar kiper Real Madrid, Andriy Lunin. Minat ini kabarnya datang langsung atas rekomendasi dari pelatih kepala mereka, Jose Mourinho. Lunin sebenarnya diproyeksikan untuk bertahan 1 musim lagi di Santiago Bernabeu. Namun, situasi bisa berubah dengan cepat jelang penutupan bursa transfer musim panas 2025. Klub asuhan Mourinho itu memang sedang aktif mencari kiper baru di pasaran. Penjaga gawang utama mereka saat ini, Dominik Livakovic, disebut-sebut ingin hengkang dari klub. Jose Mourinho tampaknya tidak mau main-main dalam membangun kekuatan skuad Fenerbahce. Ia kini meminta manajemen klub untuk merekrut seorang kiper yang sudah ia kenal betul kualitasnya. Menurut laporan dari media Spanyol, Diario AS, Mourinho telah menunjuk Andriy Lunin sebagai target utamanya. Kiper asal Ukraina itu menjadi kandidat favorit untuk menggantikan posisi Dominik Livakovic. Kehadiran sosok Mourinho tentu menjadi daya tarik tersendiri dalam negosiasi ini. Mantan pelatih Real Madrid itu bisa menjadi faktor kunci untuk meyakinkan Lunin agar mau pindah. Dengan kembalinya Courtois ke performa terbaiknya, posisi Lunin praktis kembali menjadi nomor 2. Pindah ke Fenerbahce tentu akan memberinya kesempatan emas untuk menjadi kiper utama. Meski ada tawaran yang menarik, kepindahan Andriy Lunin diyakini tidak akan berjalan dengan mudah. Pihak Real Madrid disebut bakal mempersulit proses transfer ini hingga akhir. Manajemen klub dilaporkan sangat puas dengan performa Lunin sebagai kiper kedua yang bisa diandalkan. Mereka akan sangat senang jika kiper berusia 26 tahun itu memutuskan untuk tetap bertahan. Selain itu, melepas Lunin di detik-detik akhir bursa transfer akan menjadi sebuah masalah besar. Real Madrid akan kelimpungan mencari pengganti yang sepadan dalam waktu yang sangat singkat. Real Madrid ingin rekrut Kobbie Mainoo, Manchester United siap menyesal. Real Madrid dikabarkan telah memasuki persaingan untuk merekrut gelandang Manchester United, Kobbie Mainoo. Nama pemain 20 tahun itu mencuat di bawah asuhan mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Menurut laporan The Daily Mail, Real Madrid juga tertarik untuk merekrut sang gelandang. Mereka mengklaim bahwa Los Blancos mengawasi situasi Kobbie Mainoo di Old Trafford. Mainoo belum tampil untuk setan merah musim ini, kemudian menjadi pemain pengganti saat melawan Arsenal dan Fulham. Setelah kembali dari cedera otot pada April lalu, Kobbie Mainoo hanya bermain 90 menit sebanyak 2 kali. Ia juga dilaporkan frustrasi karena hanya menjadi pemain cadangan. Sangat wajar jika ia menginginkan untuk pindah ke klub baru, atau hal yang diakui Amorim mungkin akan terjadi pada Januari tahun 2026 nanti. Ide kami selalu mempertahankan pemain terbaik dan pemain yang kami bangun untuk klub ini. Tapi kami tahu posisi klub saat ini, kita lihat saja nanti. Saya sangat menyukai para pemain, terutama pemain dari akademi, ujar Ruben Amorim. Ketika ditanya secara spesifik tentang situasi Kobbie Mainoo, Ruben Amorim menambahkan, para pemain selalu menjadi favorit saya,
Jadi saya sangat mencintai para pemain saya. Manchester United akan kembali beraksi dengan bertandang ke Blundell Park untuk menghadapi Grimsby Town dalam pertandingan putaran kedua Piala Carabao. Kylian Mbappe jadi bintang baru di Real Madrid. Real Madrid berhasil meraih kemenangan telak saat bertandang ke markas Real Oviedo dalam pertandingan La Liga. Meskipun tuan rumah menampilkan perlawanan gigih, pasukan Xabi Alonso mampu pulang dengan membawa 3 poin. Kylian Mbappe sekali lagi membuktikan statusnya sebagai bintang utama tim. Penyerang berdarah Prancis itu menyumbangkan 2 gol krusial yang menentukan jalannya laga di Carlos Tartiere. Di penghujung pertandingan, Real Madrid kembali memamerkan ketajaman dalam melancarkan serangan. Pergerakan Vinicius membuka ruang yang dimanfaatkan Mbappe untuk mencetak gol keduanya. Tidak cukup sampai di situ, Vinicius juga turut menoreh namanya di papan skor dengan gol ketiga Madrid. Skor akhir 3-0 menunjukkan dominasi mutlak tim tamu sepanjang laga. Melalui hasil ini, Real Madrid memperlihatkan kekuatan seimbang baik di sektor depan maupun belakang. Xabi Alonso dapat merasa puas melihat timnya terus mempertahankan konsistensi di permulaan musim. Arab Saudi kembali goda Rodrigo dengan gaji 110 juta euro. Arab Saudi kembali menggemparkan bursa transfer dengan rencana besar mereka. Menurut laporan Defensa Central, sebuah klub dari Timur Tengah siap mengajukan tawaran senilai 110 juta euro untuk memboyong Rodrigo dari Real Madrid. Tak hanya transfer besar, mereka juga dikabarkan akan menggandakan gaji sang penyerang asal Brasil. Tawaran ini jelas sangat menggiurkan, tapi situasi di kubu Real Madrid masih tetap tenang. Jika Rodrigo bersedia hengkang dan ada tawaran mencapai 100 juta euro atau lebih, Real Madrid dikabarkan siap menerima. Namun, pertanyaan besar adalah apakah pemain Brasil itu mau meninggalkan Eropa? Liga Saudi memang menawarkan kontrak fantastis, tetapi kualitas persaingannya masih jauh di bawah sepak bola Eropa. Untuk saat ini, Rodrigo tampak sepenuhnya berkomitmen bersama Real Madrid. Di media sosial, ia masih rutin membagikan momen latihan, semangat, dan kebahagiaan bermain di klub papan atas dunia. Orang-orang terdekatnya juga menegaskan bahwa tujuan utama Rodrigo adalah bertahan di Santiago Bernabeu. Ia ingin terus berjuang memperebutkan tempat di skuad utama Madrid. Konsistensi sikap ini membuat rumor kepergiannya terasa sulit terwujud. Meski ada tawaran besar, keinginan pribadi sang pemain jelas lebih condong ke Madrid. Dengan isu transfer yang mereda, Xabi Alonso bisa jadi akan lebih sering mengandalkan Rodrigo musim ini. Sang pelatih tahu betul kualitas sang penyerang tidak pernah diragukan. Dalam kompetisi panjang yang menuntut kedalaman skuad, peran Rodrigo bisa sangat krusial. Ia punya kemampuan bersaing dengan siapapun di lini depan Madrid. Hal ini memberi kenyamanan tersendiri bagi para pendukung Los Blancos. Mereka bisa yakin bahwa fokus Rodrigo saat ini adalah membantu tim meraih kesuksesan di level tertinggi Eropa. Real Madrid incar maestro PSG Vitinha tahun depan. PSG merasakan manis kesuksesan ganda pada musim yang telah berlalu. Mereka tidak hanya mempertahankan hegemoni di Ligue 1, namun juga berhasil meraih trofi Liga Champions perdana sepanjang sejarah klub. Di tengah pencapaian gemilang tersebut, Vitinha muncul sebagai figur sentral. Gelandang berusia 25 tahun asal Portugal ini menjadi jantung permainan Luis Enrique dan memperkukuh posisinya sebagai salah satu talenta terdepan dunia. Performa memukau Vitinha ternyata telah menarik perhatian Real Madrid. Klub elit Spanyol itu menunjukkan ketertarikan besar untuk mendatangkan sang playmaker ke Santiago Bernabeu. Sejak merapat ke PSG, Vitinha bertransformasi menjadi dalang utama di sektor tengah lapangan. Kontribusinya membuatnya menjadi sosok yang sulit digantikan dalam sistem Luis Enrique. Keahliannya dalam mengendalikan tempo, mengarahkan pola serangan, dan menjaga stabilitas tim membuatnya menjadi kunci sukses. Tidak mengherankan jika kini ia dipandang sebagai salah satu maestro terhebat di posisinya. Real Madrid menilai Vitinha sebagai penambahan yang sangat berharga. Gelandang ini berpotensi menjadi fondasi baru dalam rencana jangka panjang Los Blancos. Berdasarkan pemberitaan Marca, kontrak Vitinha memuat klausul pelepasan yang mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2026 mendatang, angkanya akan menyentuh 90 juta euro. Waktu tersebut kini menjadi bagian dari strategi Real Madrid. Klub ibu kota Spanyol diyakini akan menanti momentum yang tepat untuk melaksanakan misi perekrutan. Meskipun demikian, PSG tentu tidak akan rela melepas salah satu aset terbaiknya.
mereka akan berjuang keras mempertahankan Vichy-nya sebagai komponen vital dalam visi masa depan. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, memiliki reputasi cemerlang dalam mengeksekusi transfer spektakuler. Kasus Vichy-nya dianggap sebagai peluang emas selanjutnya dalam daftar targetnya. Perez dilaporkan telah mulai merancang strategi komprehensif untuk merekrut sang gelandang ketika klausul pelepasannya mencapai nilai yang lebih realistis. Apabila rencana ini berhasil diwujudkan, Real Madrid akan memperoleh pemain yang tidak sekadar memperkuat lini tengah, Vichy-nya juga akan menjadi lambang generasi pasca berakhirnya era gelandang senior.